Selamat siang. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Kabar? Kita udah lama nggak tatap muka ya. Ya, jadi selamat datang di pertemuan ke-15. Ini pertemuan terakhir, setelah ini kita akan UAS. Dan di pertemuan terakhir ini kita agendanya ada 1, 2, 3. Ada 3 agenda ya. Kita pertama akan evaluasi ya. Jadi apa yang sudah kita pelajari selama 1 semester terakhir. Bagaimana kita bisa memanfaatkan apa yang kita pelajari, kita akan coba evaluasi. Jadi teman-teman juga bisa mengevaluasi performa saya juga, kan? Apakah kalau ada yang kurang, gitu kan? Kalau ada yang kurang berkenan, silakan disampaikan. Ini forum yang tepat untuk melakukan itu. Kemudian saya akan menjelaskan satu tugas terakhir ini buat teman-teman, yaitu nonton film yang sudah saya upload di Google Classroom. Dan terakhir saya akan memberikan sedikit kisi-kisi ya, bisa dibilang untuk tugas UASnya nanti. Kira-kira gitu. Pertama, untuk evaluasi dulu ya. Selama 1 semester ini kita sudah ada sekitar ya banyak pertemuan gitu kan ya, yang membahas tentang seluk-beluk sains data. Dan kita udah sedikit banyak membahas gitu kan ya, bahwa sains data ini adalah bisa dibilang ilmu yang termasuk baru ya, dalam artian baru dilembagakan, tapi sebenarnya udah dipelajari jauh-jauh hari gitu kan, bahkan semenjak eranya Yunani mungkin, cuma belum disebut sains data. Dan ketika itu juga belum ada tools untuk mengolah data secanggih sekarang. Kita sudah membahas mengenai perkembangan teknologi pengolahan data sampai kemudian terbentuk adanya big data, ya kan? Di mana kita sekarang ini setiap hari kita memproduksi data yang jumlahnya ya kira-kira gitu kan, sangat banyak sekali. Dan seterusnya gitu kan. Kita semakin banyak data yang kita bisa olah, semakin besar hal-hal yang bisa kita lakukan dengan data tersebut. Jadi tidak cuma kita simpan doang sebagai arsip, kita bisa manfaatkan entah untuk memprediksi masa depan atau untuk sesimpel memprediksi kira-kira bisnis kita ini bakal laku atau enggak kalau kita punya bisnis, ya kan? Ada banyak hal yang bisa kita pelajari gitu kan. Itu dari paruh pertama semester ini kita mempelajari wawasan umum. Wawasan umum ini berupa apa itu big data, bagaimana dengan small data, etika data, dan sebagainya. Nah, sisanya itu adalah hal-hal teknis. Teknis, dimana kalau kita bicara data science, itu sebenarnya 3 hal. Gitu kan. Mengumpulkan data, mengolah data, dan mempresentasikan data. Ini adalah 3 hal teknis yang harus diketahui oleh seorang data scientist. Dan ini yang sudah kita diskusikan, kita sudah pelajari bersama-sama. Dan teman-teman kalau misalnya bisa menguasai ketiga hal dasar ini, teman-teman udah bisa sebenarnya qualified untuk berbagai lowongan pekerjaan yang membutuhkan data, yang mana sangat banyak di era sekarang ini kan. Nah, kalau misalnya saya pribadi bilang gitu kan, saya nggak pernah belajar soal data science, bahkan waktu saya kuliah saya nggak belajar statistik. Tapi kenapa kemudian saya bisa diterima gitu kan, bekerja sebagai data scientist di perusahaan, istilahnya perusahaan industri baru lah gitu kan, industri baru, industri pengolahan data yang lumayan nggak terlalu terdampak sama COVID gitu kan, jadi lumayan safe. Ya ini berkat ujung-ujungnya adalah self learning juga. Karena ya mempelajari soal terutama kan Excel ya, basic utama dari data science kalau sekarang ini itu masih Microsoft Excel. Kalau teman-teman bisa menguasai Excel, teman-teman bisa sebenarnya untuk melakukan berbagai teknik-teknik yang kita diskusikan di sini kan, entah itu untuk mengolah data, mengumpulkan data, sampai presentasikan data gitu kan. Microsoft Excel, kemudian juga Microsoft PowerPoint, juga Google Form gitu kan. 3 software ini yang paling penting kalau saya bilang gitu kan. Ada banyak versi lain sebenarnya. Ada misalnya SurveyMonkey untuk pengumpulan data. Ada juga kemudian Power BI untuk presentasi data versinya dashboard atau pakai Canva yang bisa lebih website friendly gitu kan, jauh lebih visual dan sebagainya. Nah, tapi saya bilang berbagai software alternatif ini yang kita juga butuh bayar lebih, itu bisa dibilang ya lebih kayak versi fancy-nya aja, versi yang lebih mewah dari yang basic yang udah dimiliki sama Microsoft dan Google. Jadi kalau berbagai perusahaan yang tempat saya bekerja ini sebenarnya belum terlalu dipakai banget dari software-software yang lebih canggihnya itu.
Jadi artinya kalau teman udah bisa menguasai ketiga hal yang basic ini, itu ya insya Allah udah bisa gitu kan. Sukses lah gitu kan di industri kerja sekarang. Paling nggak itu dulu gitu kan. Kalau misalnya butuh yang lebih canggih lagi, butuh yang lebih fancy lagi, baru kemudian bisa coba eksplor yang lain itu. Tapi kuncinya tetap kita bicara teknologi ya kan. Ini kan semua adalah akibat dari perkembangan teknologi. Artinya adalah ya semua akan selalu berkembang. Kecepatan perkembangannya itu ya nggak kira-kira gitu kan. Apa yang kita pahamin sekarang bisa jadi udah obsolete beberapa minggu kemudian gitu kan. Artinya tetap otodidak gitu kan, self learning, mencoba mempelajari sendiri itu adalah yang paling utama sebenarnya. Kalau teman-teman nggak mencoba mengeksplor sendiri apa yang dibutuhkan, apa yang lagi dibutuhkan sekarang, itu nggak akan bisa mengikuti perkembangan juga. Tetap butuhnya di situ gitu kan. Jadi itu yang sebenarnya apa yang kita pelajari di sini. Sebenarnya yang kalau saya ajarkan itu lebih ke pengalaman saya gitu kan. Apa yang saya lakukan di industri tempat bekerja gitu kan. Saya coba transfer ke teman-teman gitu kan, supaya bisa menjadi ya jadi patokan gitu kan ya, bahwa untuk tahun ini ya paling enggak 2021, 2018, 2021 apa yang saya ajarkan ini itu works gitu kan. Apa yang saya ajarkan ini saya paling enggak bisa testify, saya bisa bersaksi bahwa ya ini yang saya lakukan dan ini yang work gitu kan. Tapi ke depan mungkin nggak akan sama gitu kan, apa yang kita pelajari ini. Silakan kalau teman-teman pengen coba mereview ulang gitu kan apa yang kita pelajari, ini saya udah siapkan playlistnya ya kan. Ini lengkap dari materi pertemuan pertama sampai yang paling terakhir. Nah, cuma ada satu yang kemarin saya sebenarnya lupa ngasih videonya, itu nomor 10 ini, tentang exploratory data analysis. Jadi kan kalau teman-teman baru yang saya share itu adalah menganalisis data survei dengan pivot table. Nah, exploratory data analysis ini adalah yang lebih advance lagi gitu, tentang bagaimana kita bisa mengolah data secara artistik istilahnya. Kita mencoba melihat data yang begitu besar, begitu banyak, dan bagaimana kita bisa mengolahnya, kita bisa mencari polanya. Itu kita menggunakan metode exploratory data analysis ini. Itu silakan kalau teman-teman tertarik, saya coba ditonton sendiri videonya. Jadi itu untuk evaluasi gitu kan dari saya. Saya sekarang kembali ke teman-teman gitu kan. Kira-kira apa yang teman-teman rasakan selama 1 semester ini? Apakah yang kita pelajari di sini dirasa bermanfaat atau mungkin dirasa kayak ini sih kayak saya jahit sendiri gitu kan ya, saya nggak perlu kelas ini gitu kan, atau ada yang kurang? Silakan teman-teman sampaikan, ada pendapat, ada keluhan, apapun itu coba silakan teman-teman yang ingin disampaikan. Gimana? Ada yang punya pendapat atau nggak ada sama sekali gitu? Gimana? Apakah aman-aman aja semuanya gitu? Tidak berkesan? Aman Pak, aman. Aman, yakin? Kalau menurut saya aman sih Pak, cuman paling dalam pengaplikasiannya aja Pak, itu agak ribet gitu Pak. Gimana terlibat? Ya misalnya ada Bapak kan ngasih teori tuh ya, di yang YouTube, terus pas saat kita aplikasikan tuh masih agak bingung-bingung Pak, jadi harus sambil melihat menonton videonya. Oke. Yang mana yang paling susah diikutin? Yang paling susah diikutin materinya yang mana? Dari paling untuk penerapan dari memindahkan data gitu. pindahin dari Google Form ke Excel.
Iya, ada beberapa materi gitu. Tapi saya lupa materi keberapa. Oke. Ya. Tapi kalau untuk pengerjaan nanti bikin report ini, apakah ada kendala dari teman-teman di sini? Pengoperasian survei dan juga pengoperasian Google Form-nya, apakah ada kendala dari teman-teman sejauh ini? Oke, mungkin nanti aja kita bahasnya tuh kalau ada pertanyaan setelah nanti yakni tugas pos. Nah, sekarang ini ada satu yang pengen saya sampaikan. Ini ada saya pengen share gitu kan, sebuah film yang menurut saya ini sangat relevan gitu ya untuk materi sains data. Judulnya itu Hidden Figures. Ini film ini ada tayang di Netflix sampai 25 Juni. Tapi kalau teman-teman yang nggak punya Netflix, sudah coba silakan cari sendiri di online streaming favoritnya masing-masing gitu ya, dari bioskop 21 atau apa. Nah, film ini cerita tentang perempuan-perempuan berkulit hitam yang bekerja di NASA ya. NASA itu lembaga antariksanya Amerika Serikat di tahun 60-an. Ini tahun istilahnya itu tahun Space War, perang. Jadi antara Amerika Serikat sama Soviet itu lagi balapan siapa duluan yang bisa pergi ke bulan gitu kan. Dan satu sisi yang sering luput diperberitakan kan adalah tentang perjuangan yang orang-orang ini, perempuan-perempuan ini yang bekerja di NASA sebagai jabatan mereka, istilahnya itu adalah komputer. Jadi mereka ini jabatannya adalah komputer. Ini karena di masa itu komputer itu masih belum masa ya, belum massal, jadi belum banyak digunakan. Artinya adalah untuk penghitungan, terutama penghitungan hal-hal yang rumit gitu kan, kayak koordinat roket gitu kan ya, jam berapa dia harus berangkat, di titik mana dia harus mendarat, itu perhitungan yang sangat rumit banget gitu kan ya. Dan ketika di mana masa belum ada komputer seperti yang kita pakai sekarang, orang-orang inilah yang kemudian akhirnya melakukan perhitungan itu menggunakan apa? Kertas sama pensil sama kalkulator. Jadi benar-benar manual banget gitu kan di era itu. Nah, pada saat yang sama ini mulai berkembang juga komputer yang kita kenal sekarang gitu kan ya. Itu yang terutama dari IBM yang udah kita contohkan kan di materi soal perkembangan data gitu kan ya. IBM ketika itu komputernya ukurannya sebesar ruangan gitu. Gede banget. Ini bisa dilihat di gambar. Nah, ini kan bisa dilihat ya. Ini komputer di masa 60-an itu. Dia sebesar ini gitu. Ini semua dia bilang itu bisa memproses sampai 24.000 perhitungan per detik gitu kan di masa itu. Dan ini sangat berat, sangat besar sekali, tapi ketika itu belum ada yang bisa menggunakan karena nggak ada yang bisa programming, ya kan. Nah, si Dorothy ini, karakternya ini salah satunya itu, dia mencoba inisiatif gitu kan. Dia mempelajari sendiri di waktu luangnya cara memprogram IBM ini supaya bisa melakukan hitungan. Akhirnya setelah dia berhasil gitu kan melakukan penghitungannya itu, akhirnya IBM mulai dipakai di NASA. Jadi bisa dibilang ya, penggunaan komputer untuk menghitung lintasan roket itu baru berhasil dilakukan setelah si Dorothy ini, yang dia akhirnya mencoba inisiatif sendiri memprogram IBM ini supaya bisa dipakai. Dan akibatnya, ironisnya gitu kan ya, karena dia terlalu jago sama komputer ini dan komputer dipakai, akhirnya para komputer manusia tadi, gitu kan, kebanyakan adalah perempuan-perempuan kulit hitam, itu akhirnya dilepas gitu kan, akhirnya jadi nganggur gitu kan, karena jadi nggak kepake jasanya mereka gitu. Tidak ada komputer yang secanggih IBM gitu kan untuk penghitungan. Jadi ini mirip gitu kan kondisi sekarang gitu kan. Kita melihat otomatisasi katanya akan menggantikan pekerja gitu kan. Masa depan nanti adalah semua digerakkan oleh komputer dan sebagainya. Nah, tapi ironisnya gitu kan, di adegan terakhir di film ini, ketika roketnya itu mau lepas landas, ternyata dari analis di NASA-nya dia menemukan ini kayak penghitungannya IBM salah. Ada yang salah sama koordinatnya. Gimana cara kita bisa mengkoreksinya dalam waktu singkat gitu kan. Akhirnya karena mereka nggak punya waktu lagi, mereka terpaksa ngasih tugas gitu kan ke salah satu komputer manusianya tadi untuk tempat gitu kan dalam waktu singkat, cuma dalam 10 menit untuk perbaiki perhitungannya gitu kan. Dan ternyata hasilnya jauh lebih akurat, jauh lebih bagus, dan jauh lebih panjang desimalnya gitu. Kalau IBM cuma bisa sampai 3-4 desimal, si manusianya ini, Catherine Johnson itu,
dia berhasil sampai berapa belas desimal gitu kan. Jauh lebih akurat ternyata penghitungan manusia. Nah, poinnya adalah bukan soal bagaimana manusia itu jauh lebih hebat daripada komputer. Sebenarnya bukan itu gitu kan. Karena emang kalau dalam konteks film ini, si tokoh utamanya itu emang jenius matematika gitu kan. Tapi poin utamanya adalah bahwa ketika kita terlalu overestimate, kalau kita membesar-besarkan big data, membesar-besarkan otomatisasi gitu kan, kita sering lupa gitu bahwa komputer, big data, dan berbagai janji-janji dari otomatisasi itu semua kebanyakan dilebih-lebihkan sebenarnya. Karena memang kelemahan utama dari komputer adalah dia nggak bisa tahu benar dan salah gitu ya. Dia nggak bisa tahu apakah yang dilakukan itu menghasilkan hal yang benar atau salah. Dia cuma bisa mengikuti apa yang dia udah diprogram gitu. Perintahnya apa itu akan dilakukan. Jadi sangat jago melakukan itu. Tapi dia akan terbatas pada perintahnya itu. Dia nggak bisa melakukan apa sekarang. Dia nggak bisa mengevaluasi tindakannya dia sendiri. Dan cuma manusia sejauh ini ya yang bisa melakukan itu, yang bisa mengevaluasi apakah yang dilakukan itu benar atau salah. Dan itulah sebenarnya kenapa kita memasukkan materi soal data etika, gitu kan, etika data. Karena kalau menurut saya pribadi bilang bahwa yang terpenting dari data science itu bukan soal kemampuan dia mengolah data, membaca data, dan sebagainya. Tapi lebih tepatnya adalah bagaimana dia menyikapi penggunaan data itu sendiri. Karena kalau kita bukan manusia gitu kan yang memegang kendali atas data, atas pengolahan data, atas penganalisisan data gitu kan, pemvisualisasian data, hasilnya ya bisa dibilang akan jadinya ya kurang baik lah istilahnya gitu kan. Hasilnya nggak akan bisa maksimal. Itu sebabnya artinya adalah ini yang poin utama yang saya pengen sampaikan ke teman-teman dalam evaluasi kali ini adalah soal peran penting manusia lagi-lagi gitu kan. Peran penting manusia bahwa teknologi ini akan semakin canggih, akan semakin mampu melakukan hal yang nggak bisa kita bayangkan sebelumnya. Tapi pada akhirnya tetap harus ada pertanyaan siapa yang memegangnya itu harus jangan dilupakan. Gitu. Harus ada siapa orangnya di situ. Dan saya harapkan sih teman-teman nanti bisa the next one gitu kan ya. Akhirnya bisa jadi yang memegang kendali di sini agar supaya data ini ya tidak, kalau kita bicara iklim politik sekarang gitu kan, terlalu dia dikuasai oleh istilahnya big tech gitu kan, perusahaan-perusahaan teknologi besar gitu kan. Kalau misalnya di Indonesia kita tahu Gojek sama Tokopedia itu baru merger gitu kan, menjadi GoTo. Dan semakin mereka powerful gitu kan, semakin mereka menguasai data, semakin banyak juga yang akan dirugikan nantinya. Semakin banyak juga yang akan lebih keuntungannya beralih kepada mereka gitu kan. Artinya kita harus segera siap gitu kan ya. Paling enggak kalaupun misalnya masa depan kita adalah ada di GoTo gitu kan ya, mereka akan menjadi perusahaan terbesar di Indonesia. Paling enggak ya kita kalau bisa jangan jadi drivernya GoTo gitu kan. Paling enggak jadi analisnya GoTo. Itu poin utamanya sebenarnya gitu kan. Karena kalau hanya jadi driver gitu kan ya, jadi mitra istilahnya, kita akan lebih banyak dieksploitasi. Itu yang pengalaman terjadi sekarang gitu kan. Semua sangat ditentukan oleh algoritma, oleh teknologi, dan kita akan tidak bisa memahami itu. Paling nggak itu yang pengen saya sampaikan. Nah, film ini silakan ditonton gitu kan ya. Saya kira sangat baik sekali. Ini menjelaskan paling nggak perjalanan tentang pengolahan data. Bagaimana dulu itu susah banget kan mengolah data. Orang-orang tetap bisa pergi ke bulan gitu kan ya. Cuma dengan pen and paper gitu kan. Kenapa sekarang kita belum bisa pergi ke Mars gitu kan. Padahal kita udah punya iPhone gitu kan, komputer yang bisa nerbangin Apollo 11 di tangan kita gitu kan. Udah punya Android phone gitu kan ya. Komputernya sama teknologinya, kemampuannya di era itu. Tapi di era itu orang bisa pergi ke bulan cuma pakai pen and paper perhitungannya gitu kan. Ini jadi saya kira motivasi yang akan baik sekali untuk teman-teman yang pengen coba lebih lanjut soal data science. Jadi silakan ditonton filmnya. Nanti kalau misalnya udah ditonton, silakan nanti kasih pendapat teman-teman di Google Form-nya. Itu untuk absen. Ada pertanyaan dulu untuk tugas yang ini. Terakhir kapan, Pak? Ini sih fleksibel ya, bisa sampai minggu depan aja nggak apa-apa. Mencari waktunya untuk nonton. Filmnya sekitar 1,5 jam atau 1,40 ya, 1,5 sampai 2 jam film.
Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita masuk ke yang agenda terakhirnya. Ini adalah soal tadi kisi-kisi UAS gitu ya. Nanti akan saya share juga di di Google Classroom. Jadi untuk tugas UAS teman-teman, ya untuk tugas UAS teman-teman itu nanti akan teman-teman diminta membuat produk visualisasi data berdasarkan hasil survei kalian yang kemarin, ya kan, 200 orang itu. Ini sejauh ini apakah sudah terkumpul semua respondennya atau masih ada yang belum terkumpul? Belum sampai 200, Pak. Belum Oke, sampai sudah berapa? 700, Pak. Kalau saya baru sampai 193. Kita dikit lagi. Kita perlu pas 200 juga gitu kan. Kalau bisa mendekati 190, 180 masih tolerable kalau saya gitu kan. Jadi coba diusahakan semaksimal mungkin. Nah itu tadi gitu kan, hasil survei itu akan jauh lebih istilahnya reliable gitu kan. Kalau misalnya semakin banyak respondennya. Dan 200 itu bisa angka minimal kalau untuk ternyata metode continuous sampling seperti kita lakukan ini. Nah, jadi untuk tugas UAS nanti itu adalah membuat ada dua pilihan ya, antara narrative reporting atau interactive dashboard. Nah, kemudian kalau udah jadi produknya tadi, silakan buat video. Ini 10-15 menit untuk presentasikan. Jadi teman-teman silakan presentasikan videonya, silakan presentasikan reportnya atau dashboardnya tadi. Jadi kalau untuk presentasi ya, yang poin pentingnya adalah satu tadi kan soal latar belakang masalah. Kenapa teman-teman mengadakan penelitian ini, gitu kan? Latar belakangnya apa, masalahnya apa, kemudian temuannya apa, temuan utamanya. Kami menemukan bahwa 90% mahasiswa Ubara suka tidur di kelas, gitu kan. Nah, temuan, gitu kan. Temuannya apa, silakan dideskripsikan. Nah, kemudian insight-nya apa, gitu kan. So what-nya, gitu kan. Terus kenapa? Jadi kalau misalnya temuannya tadi kan 90% mahasiswa Ubara suka tidur di kelas, terus kenapa, gitu kan. Artinya apa? Artinya adalah pelajaran penyampaian mata kuliah kebanyakan dosen di Ubara itu masih boring gitu kan, masih nggak engaging, masih nggak menarik pihak mahasiswa sehingga mereka tidur gitu kan. Itu contoh gitu kan. Jadi temuan tertanya terus kenapa gitu kan. Jadi temuannya itu. Kemudian terakhir rekomendasi dan kesimpulannya. Jadi apa yang telah kita sampaikan dari penelitian ini gitu kan. Kami merekomendasikan agar diberikan training kepada dosen-dosen Ubara kan, trainingnya yang melibatkan pergi ke Bali misalnya gitu kan ya, tidur di hotel untuk mendapatkan training ya. Kan bagus rekomendasinya gitu kan, itu contoh gitu kan, seperti itu. Jadi itu poin presentasinya gitu. Artinya adalah jangan hanya mendeskripsikan aja gitu kan, jangan hanya mendeskripsikan bahwa iya kami menemukan 80% ini, 70% ini dan sebagainya, tapi berikan insight-nya gitu ya. Karena kalau kita ada di industri sekarang gitu kan ya, orang-orang yang meng-hire konsultan di bidang data science, itu mereka bukan pengen tahu gitu sebenarnya datanya itu apa gitu kan. Tapi yang mereka pengen tahu adalah apa cerita di balik datanya ini gitu kan. Apa yang bisa saya lakukan dari data yang saya dapat ini. Apa yang bisa saya perbaiki, apa yang bisa saya kembangkan kalau saya punya atau melihat seperti ini. Customer sini adalah menyampaikan itu tadi, menyampaikan kepada stakeholder istilahnya, pemegang kepentingannya itu, ini data yang kita temukan. Nah, dari data ini, kita bisa mengetahui A, B, C, D, E, kita bisa memaknai A, B, C, D, E, kita bisa melakukan A, B, C, D, E. Itu sangat praktis, kurang lebihnya di situ. Jadi jangan hanya mendeskripsikan saja. Itu poin utama presentasinya. Jadi itu presentasi dibuatkan video 10-15 menit gitu kan ya, kalau mau lebih juga nggak apa-apa. Nah, teknis presentasinya ini itu bisa bebas. Jadi kalau saya pribadi ya, saya pikir sih akan jauh lebih efektif kalau presentasinya ke orang aja gitu.
Jadi satu orang yang bacain gitu kan presentasinya, kemudian nanti yang lain bisa mungkin menyiapkan naskahnya kah, menyiapkan videonya kah, editing kah, dan sebagainya. Jadi bagi tugasnya lebih ke arah sana gitu kan. Jadi kalau bisa hindarin model yang kayak setiap orang presentasi kan, ganti-gantian gitu. Karena seringnya yang terjadi adalah kalau kayak gitu, alur videonya jadi temponya itu bisa berubah-ubah gitu kan. Ada satu orang yang ngomongnya antusias banget, ada yang ngomongnya kayak lagi baca teks gitu kan. Sebaiknya dibagi tugasnya itu tadi yang lebih pede untuk bisa bercerita, itu sebaiknya membacakan narasinya. Yang lain mungkin bisa lebih ke bagian produksi. Itu saran saya kalau untuk bikin video yang bagus gitu ya. Jadi yang perlu dipikirkan teman-teman di sini adalah make sure video yang teman-teman bikin ini itu bukan cuma untuk dikumpulkan sebagai UAS, tapi benar-benar bisa di-share ke keluarga, ke teman-teman, atau mungkin bisa jadi bagian dari kompetisi lah gitu kan. Pokoknya bisa publishable lah gitu kan. Bisa konten yang benar-benar berkualitas. Itu yang saya harapkan di sini. Nanti kalau videonya udah jadi, silakan dikirim via email ya ke email saya gitu kan. Nanti saya belum tahu kapan UASnya kita, nanti saya akan sampaikan tanggalnya berapa untuk deadline-nya. Yang dikirim itu link videonya sama produknya juga. Jadi kalau produknya narrative report, berarti PDF-nya. Kalau produknya interactive dashboard, berarti kasih link dashboard-nya itu. Itu untuk tugas UASnya ini. Kayaknya sih 2 minggu lagi mungkin ya, saya nggak tahu pastinya kapan. Untuk deadline-nya. Ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Mau nanya Pak, untuk video presentasinya itu dikirim di YouTube pribadi ke kelompok atau gimana Pak? Bebas. Yang jelas bisa dipublish, bisa ada linknya dan link share. Berarti pilih dari salah satu, misalkan pilih dari salah satu akun di antara kelompok itu nggak apa-apa, Pak? Iya, nggak apa-apa. Nggak perlu semuanya kan ngasih kumpul ya kan. Yang penting di deskripsi bisa dikasih di emailnya lah paling nggak gitu. Dikasih nama kelompoknya siapa aja. Ya tapi kalau di YouTube juga kasih tahu lah gitu kan, siapa berperan sebagai apa, siapa sutradaranya, siapa screenwriter-nya gitu kan. Ya itulah, itu sih udah common sense lah seharusnya gitu. Kalau kalian publish konten di YouTube, ya kasih tahu gitu kan, kreditnya siapa aja yang ngerjain gitu. Baik Pak, terima kasih. Ada pertanyaan lain dari teman-teman atau udah jelas? Atau ada yang masih punya kendala? Itu Pak, saya mau nanya, visualisasi dalam bentuk interaktif dashboard atau naratif itu dijabarkannya gimana Pak? Maksudnya? Mohon maaf Bapak, suaranya agak kresek-kresek soalnya saya nggak dengar. Iya Pak. Ya tinggal presentasi aja gitu kan. Bisa kalau saya sih pakai open broadcasting software ya, OBS, merekam screen gitu kan ya, kemudian nanti suaranya bisa pakai mikrofon dari headset gitu kan. Teknisnya ya teknisnya Kalau ya, lewat Zoom gitu bisa nggak Pak? bisa aja kalau misalkan bisa ngerekam Zoom-nya ya. Ya, yang penting kan pokoknya bisa ada screen share gitu kan, sama ada muka orangnya gitu kan. Atau terserah juga sebenarnya sih, saya sih nggak mengatur soal teknik konten videonya gitu kan ya. Ini sih lebih ke artistic choice sebenarnya gitu kan. Teman-teman lebih milih
ada muka atau nggak ada muka itu terserah gitu. Saya juga sering lihat satu video esai gitu kan, beberapa yang bagus juga itu nggak ada muka orangnya gitu kan, cuma narasi suara doang gitu kan. Tapi dia mainnya lebih di visualnya dulu gitu kan, sama musiknya. Jadi ya di layar itu konten gitu kan ya, ada visualnya. Kalau misalnya lagi ngomongin soal Avengers misalnya gitu, dia mengasih visualnya cuplikan-cuplikan adegan dari film Avengers gitu kan. Kemudian nanti dia akan sandingkan dengan apa gitu kan, data atau mungkin ada meme gitu kan di situ. Itu serah sebenarnya. Jadi ya nggak perlu serius juga kadang-kadang kan, masukin jokes, masukin memes, kasih lagu-lagu yang asik gitu kan. Bebas gitu. Jadi ini sekali lagi ingat ya, ini bukan, yang saya harapkan adalah jangan hanya cuma jadi tugas UAS yang dikumpulin dan dilupain gitu aja gitu. Tapi jadi ini kesempatan untuk bikin konten yang bisa kalian banggakan gitu. Jadi kalian bisa ya 10 tahun ke depan kalian bisa lihat, wah gue pernah bikin video kayak gini gitu kan. Bisa jadi portofolio juga bahkan gitu kan. Kalau misalnya kalian yang pengen masuk media gitu kan ya, orang kreatif, itu jadi portofolio sebenarnya. Saya pas kuliah pernah bikin video yang kayak gini gitu. Itu bisa jadi kesempatan yang bagus gitu. Jadi ya manfaatkan kesempatannya gitu kan. Karena yang saya dapat adalah setelah lulus kuliah mulai kerja gitu kan ya, makin jarang ada waktu untuk bikin karya kreatif kayak gini gitu. Justru di bangku kuliah itu yang paling kesempatan paling banyak gitu, bikin konten-konten, bikin tulisan, bikin video gitu kan. Nanti bisa saya tetap pakai nanti ke depannya gitu. Jadi intinya ya terserah teman-teman menjabarkannya gimana. Panjang-panjang ya, ujung-ujungnya itu sebenarnya. Oke, Pak. Ya, paham ya? Oke, ada pertanyaan lain dari teman-teman? Ada lain, opini, kendala, keluh kesah, ya. Oke. Nanti kalau misalnya ada yang belum jelas ditanyakan seperti biasa, silakan bisa di grup atau langsung DM ke saya akan jawab. Kurang lebih begitu. Ini last chance, ada yang mau menyampaikan sesuatu di forum? Oke, kalau sudah cukup aman, cukup jelas, silakan bisa nyalakan videonya ya untuk foto. Oke, siap. 1, 2, 3. Ya, terima kasih atas kesempatannya sudah mengizinkan saya untuk nge-share pengalaman dan juga materi di kelas ini. Dan ini adalah pertemuan terakhir, jadi ya sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Dan ya, terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Kalau ingin mau nanya-nanya tinggal